Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Nur Aziz Fatmawati dari kelas D. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian teori. Adapun pengertian menurut Neumann dalam Sugiono 2010, teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Adapun menurut William Wiersman dalam Sugiono 2010, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Siti Rahayu Haditono 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan atau explanation, meramalkan atau prediction, dan pengendalian atau kontrol suatu gejala menurut Sugiono. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafiq. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang tadi. Materi selanjutnya yaitu tingkatan dan fokus teori. Tingkatan teori ada 3. Yang pertama yaitu teori tingkat mikro. Dalam tingkat ini memberikan penjelasan hanya terbatas pada acara yang kecil, baik dari sisi waktu, ruang, maupun jumlah orang. Nah, kemudian konsep ini biasanya tidak terlalu abstrak, seperti dalam sosiologis dikenal dengan teori wajah kerja. Kemudian yang kedua yaitu teori tingkat mikro, yaitu menghubungkan tingkat mikro dan makro atau untuk beroperasi pada tingkat menengah, misalnya teori organisasi, gerakan sosial, atau komunitas teori. Yang ketiga yaitu teori tingkat makro. Teori ini menjelaskan objek yang lebih luas dan tentang pengoperasian agregat yang lebih besar, seperti dalam lembaga sosial, sistem budaya, dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini juga biasanya menggunakan konsep yang lebih abstrak, misalnya teori makro Lansky tentang stratifikasi sosial. Kemudian fokus teori. Fokus teori yang pertama yaitu teori substantif. Teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empiris dalam inquiry suatu ilmu pengetahuan, misalnya antropologi, sosiologis, dan juga psikologi. Kemudian teori resmi. Nah, teori ini untuk keperluan resmi atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inquiry suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologis, contoh perilaku agresif, organisasi resmi, dan juga sosialisasi. Yang ketiga yaitu teori tengah jangkauan atau teori jangka menengah. Teori ini untuk menghubungkan pemisah di antara hipotesis-hipotesis terbesar dari belajar empirisme dan teori-teori besar yang abstrak yang dibuat Talcott pendeta. Nah, dia menjelaskan menengah teori sebagai teori yang bohong di antara kecil-kecil, tapi diperlukan hipotesis yang berkembang dalam keadaan yang berlimpah dalam mencari selama berhari-hari.
hingga diperlukan usaha-usaha sistematis untuk mengembangkan teori gabungan yang akan menjelaskan seluruh pencarian yang beragam dari perilaku sosial, organisasi, dan juga perubahan sosial. Kemudian fungsi teori dalam penelitian itu ada 3. Yang pertama yaitu digunakan untuk memperjelas dan juga mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Yang kedua yaitu untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Selanjutnya fungsi teori yaitu yang ketiga digunakan mencandra atau membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dan upaya pemecahan masalah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau pertanyaan, mohon untuk dipertanyakan.